Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini kita masuk kepada mata pelajaran sejarah Indonesia. Di mana materi pertemuan pertama, kompetensi dasar 3.4, menganalisis berdasarkan tipologi, hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat zaman praaksara Indonesia, termasuk yang berada di lingkungan terdekat kita. Tujuan pembelajaran melalui media pembelajaran PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu memahami secara seksama serta dapat menganalisis berdasarkan hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan zaman praaksara Indonesia, termasuk yang berada di lingkungan terdekat. Baik, kita masuk kepada materi. Yang pertama, hasil-hasil kebudayaan zaman praaksara Indonesia. Nah, yang pertama, ada zaman Paleolitikum, disebut juga dengan zaman Batu Tua. Kebudayaan Paleolitikum ini di mana manusia masih mempergunakan peralatan yang masih kasar dari batu. Nah, terdapat dua kebudayaan dari zaman Paleolitikum ini. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Nah, kebudayaan Pacitan ini terdapat kapak genggam atau kapak perimbas. Nah, seperti yang di PowerPoint, begitulah bentuk kapak genggam tersebut. Nah, kapak genggam ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggalai tanah, atau juga bisa digunakan sebagai untuk menumbuh atau memotong. Nah, yang kedua, kebudayaan Ngandong. Nah, kebudayaan Ngandong ini alat yang ditemukan itu berupa tulang atau tanduk rusa. Nah, ini diperkirakan sebagai alat penusuk belati atau mata tombak. Nah, beginilah bentuknya. Kemudian kita masuk kepada zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madya. Nah, pada zaman ini sudah lebih maju dibandingkan hasil kebudayaan zaman Batu Tua. Nah, jadi terdapat dua kebudayaan pada zaman Mesolitikum. Yang pertama, kebudayaan Joken Mondinger. Nah, kebudayaan Joken Mondinger ini kebudayaan yang merupakan adanya sampah dapur yang berupa tumpukan kerang atau tumpukan kulit siput yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur. Nah, begini bentuknya, seperti menggunung. Nah, sampah ini dapat memberikan informasi mengenai bahwa manusia purba zaman Mesolitikum umumnya bertempat tinggal di tepi pantai. Dan kedua, ada kebudayaan Abris Hosroch. Nah, kebudayaan Abris ini ditemukan di gua-gua. Nah, kebudayaan ini atau gua-gua ini berfungsi sebagai tempat tinggal manusia purba yang sudah hidup menetap di gua-gua. Nah, pada zaman ini manusia purba masih mengandalkan berburu dan juga menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masuk yang ketiga, zaman Neolitikum. Nah, zaman Neolitikum ini disebut juga dengan zaman Batu Baru. Nah, perkembangan zaman Batu Baru ini dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, kebudayaan Neolitikum ini merupakan hasil kebudayaan zaman Batu Baru dengan pembuatan yang lebih sempurna, serta pembuatan peralatan itu dibuat menjadi lebih halus sesuai dengan fungsinya. Nah, itu ada kebudayaannya, ada kapak lonjong dan juga kapak persegi. Begini bentuknya ya, Ananda. Nah, kapak persegi ini mirip dengan cangkul. Apa kegunaannya? Kapak persegi ini digunakan untuk kegiatan persawahan seperti menanam tanaman, mencangkul, memotong, serta bisa juga memahat. Yang kedua, ada kapak lonjong. Kapak lonjong itu alat dari batu yang diasah dan berbentuk lonjong seperti bulat telur, sangat licin. Nah, kegunaan kapak lonjong ini untuk berburu
menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Nah, lanjut keempat itu ada zaman megalitikum. Zaman megalitikum ini ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan yang dianggap suci dengan menggunakan batu-batu besar, batu-batu yang berukuran besar. Nah, kebudayaan megalitik ini banyak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, terutama dalam kegiatan pemujaan roh nenek moyang. Kemudian, hasil dari kebudayaan megalitikum ini diantaranya yang pertama itu ada menhir. Nah, menhir ini merupakan tiang atau tugu yang digunakan untuk pemujaan atau peringatan akan roh nenek moyang mereka. Nah, itu banyak sekali ditemukan seperti di Payakumbuh. Itu ada nama kampungnya Mae. Nah, di situ ada di sana ada peninggalan 1000 menhir. Itu di Payakumbuh. Yang kedua ada dolmen. Dolmen ini merupakan bangunan seperti meja yang terbuat dari batu yang digunakan untuk meletakkan sesajian untuk pemujaan roh nenek moyang. Nah, yang ketiga itu ada sarkofagus atau kubur batu. Nah, ini merupakan keranda terbuat dari batu dan kubur batu ini terbuat dari lempengan batu. Nah, seperti itu. Yang keempat itu ada punden berunda. Punden berunda ini merupakan bangunan untuk pemujaan roh nenek moyang yang tersusun secara bertingkat seperti jenjang tangga. Nah, kemudian nilai-nilai kebudayaan masyarakat praaksara ini itu terdapat nilai-nilai seperti nilai keagamaan, nilai gotong royong, nilai musyawarahnya, kemudian nilai keadilannya. Yang pertama, nilai keagamaannya itu seperti mereka kepercayaan mereka itu terhadap sesuatu yang berkuasa atas kehidupan mereka. Nah, kepercayaannya itu ada dua. Yang pertama itu ada kepercayaan dinamisme atau dinamisme. Nah, itu kita akan masuk kepada materi pertemuan kedua. Nah, itulah nilai keagamaan. Yang kedua, nilai kebudayaan zaman praaksara ini ada nilai bergotong royong. Mereka sudah melaksanakan kegiatan bergotong royong secara bersama-sama. Seperti mereka mengumpulkan makanan untuk mereka santap untuk memenuhi kebutuhan mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada nilai keadilan. Keadilan itu mereka saling membagi tugas untuk seperti bertani, berburu, atau hal-hal yang lain-lainnya, di mana tugas ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, begitulah nilai-nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat zaman praaksara Indonesia. Baik, anak-anak semuanya, Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan zaman praaksara Indonesia ini. Nah, di mana zaman praaksara ini ada 4. Yang pertama, zaman Paleolitikum, disebut juga dengan batu tua. Yang kedua, zaman Neolitikum, disebut juga dengan batu madya. Ketiga, yang kedua ada zaman Mesolitikum, yang ketiga ada zaman Neolitikum, dan yang keempat itu ada zaman Megalitikum. Nah, yang keempat ini merupakan zaman batu yang sudah mulai manusia itu merakit batu secara halus. Nah, baiklah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Silahkan kepada Ananda Ibu semuanya untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu sediakan di LKPD. Selamat mengerjakan tugas. Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.